sangat asik. Kajian di Bursa Ulu Syami Grand Mosque. Iya. Sudah. Sorry. Orang taruh spot anda di sebelah kiri. Hayır, söylüyorsun. Yazı da var arkadaş, ona rağmen yani. Sultan yang namanya Yıldırım Bayezid. Dia membangun masjid ini karena dia janji, dia nazar Bapak Ibu, nazar. Sebelum mereka pergi perang, dia janji kalau mereka berhasil memenang perang itu, dan mereka memenang perang itu dan mereka datang ke sini dan dia tanya wazir dia satu masjid besar dengan 20 kubah Bapak Ibu. Karena itu masjid ini punya 20 kubah di atasnya. Ya, daripada membangun 20 masjid yang kecil, mereka membangun satu masjid yang besar Bapak Ibu. So, pada tahun 1400 atau 1399 dan mereka mulai menggunakan masjid ini sampai sekarang 625 tahun Bapak Ibu. 55 ada satu gempa yang besar di sini. Kebanyakan kubahnya jatuh hancur oleh gempa Bapak Ibu. Habis itu dia kirim seniman yang paling bagus di Kerajaan Osmania dan mereka mulai membuat semua kaligrafi yang kita bisa lihat Bapak Ibu. Di dalamnya ada banyak tempat yang menarik. Kita sangat beruntung tidak ada orang. Biasanya ya, bulan biasa bukan bulan Ramadan selalu ramai orang. Rahmat milik Allah Bapak Ibu. Di sini ada satu tempat yang istimewa, boleh lihat. Ini tempat Sultan Bapak Ibu, Sultan Kerajaan Osmania. Kalau mereka berada di kota, ibu kota, mereka selalu ikut sholat Jumat. Sultan dan semua anak laki-laki dia harus ikut sholat Jumat Bapak Ibu. Mereka suka tunjukkan wajah mereka ke masyarakat Bapak Ibu. Tapi waktu mereka sholat, mereka tidak sholat bersama jamaah. Mereka sholat tempat yang istimewa untuk keamanan mereka Bapak Ibu. Mereka sholat di sini dan habis sholat, sebelum mereka keluar, masyarakat keluar dulu dan mereka tunggu di luar. Okay? Mereka tunggu dua sisi jalannya. Waktu Sultan keluar dengan anak laki-laki dia, semua orang ulang satu kalimat dia. Apa itu? Jangan bangga dirimu, Allah lebih besar daripadamu. Mereka selalu ingat Sultan, mereka adalah orang manusia, orang biasa. Karena sebelumnya di sejarah, di waktu Kekaisaran Romawi Bapak Ibu, sayangnya beberapa raja mereka terima diri mereka sebagai Tuhan. Mereka membangun kuil mereka Bapak Ibu. Karena itu mereka selalu ingat Sultan adalah orang manusia juga Bapak Ibu. Waktu mereka sholat di sini Bapak Ibu, so di sini ada beberapa ayat. Yang sebelah kiri boleh lihat ada satu ayat dari surah Kalam Bapak Ibu. Bacanya kayak gini, wa innaka la'ala hulukun azim. Artinya sesungguhnya kamu berakhlak mulia sekali Bapak Ibu. Mereka coba ingat Sultan harus adil Bapak Ibu. Yang sebelah kanan ada satu ayat lagi. Ini wa innaka bukan wa innaka. Ini yang beda. Idza haktumu bainan nasi an tahkumu bil adil. Waktu Anda memutuskan di antara manusia Bapak Ibu, Anda harus adil. So Sultan waktu dia salat, waktu dia salam, kanan dia lihat ayat ini dan dia ingat harus adil. Dan waktu dia salam sebelah kiri, dia lihat ayat ini. So, mereka selalu ingat Sultan harus adil. Kalau dua-duanya tidak cukup, di atasnya ada nama Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Dia adalah salah satu khalifah yang terkenal dengan keadilannya, Bapak Ibu. So, mereka coba ingat Sultan kayak gini. Di sini Kiswa, benar. Kiswa dari Ka'bah, Bapak Ibu. Dari tahun 508 tahun, Bapak Ibu. Pada tahun 1517 Sultan Kerajaan Osmania Yavuz Sultan Selim menaklukkan negara Mesir dan Sultan Kerajaan Osmania mereka jadi khalifah Bapak Ibu. Mereka jadi pemimpin Islam. So waktu itu dia tinggal di sini, dia kasih ke sini sebagai hadiah Bapak Ibu. Dari waktu itu sampai sekarang kita coba simpan, kita coba menjaga itu. Potong dari tengahnya, kanan dan kiri 100% sama Bapak Ibu. Kalau kayak gini cermin ya. Kalau kayak gini kita menyebut namanya musenna. Di tulisannya Allahu. Dan di atasnya boleh lihat ada satu gambar seperti orang sufi. Tahu orang sufi ya? Yang mereka yang tari kayak gini putar-putar. Kalau mereka tunjukkan di sini, di atasnya ada satu tulisan lagi, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dan di bawahnya ada satu doa
yang di bawah di belakang lampu itu ditulisannya kayak gini, Allahumma ya mufattihal abwab iftah lana khairal bab. Ya Allah, Anda yang membuka pintu yang bagus untuk kita, tolong bukakanlah pintu yang baik untuk kita Bapak Ibu. Ini salah satu doa yang bagus. So, dan yang siapa buat ini, dia taruh pennya di sini. Dia bilang kayak gini, kalau ada orang yang bisa buat lebih bagus dari saya tinggal pennya di sini. Ada orang yang mau coba? Ada ya? Tidak berani ya? Tempat Di imamnya. mihrab, di dalam mihrab itu boleh lihat ada warna emas, itu debu emas Bapak Ibu, emas yang asli. Yang Salah mana? satu tempat yang bagus, salah satu tempat yang kita coba menjaga Bapak Ibu. Di atasnya boleh lihat nama Allah Jalla Jalaluhu, di bawahnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat yang tulisan warna putih itu dari surah Isra Miraj. Ini tentang Miraj Bapak Ibu. Okey. Ya. So di sini ada satu bagian, ini tempat muezzin. Yang kayu ini tempat muezzin. Tidak bisa lihat di semua masjid, cuma bisa dilihat di masjid yang besar. Seperti ini, seperti Hagia Sophia, Masjid Biru, Masjid Sulaiman. Masjid yang kecil tidak ada tempat muezzin kayak ini. Waktu sholat, so muezzin naik atas, dia qamat dari atas atau dia baca dua dari atas tempat ini Bapak Ibu. Boleh lihat ini, boleh lihat situ. Jangan lihat, di situ ada banyak juga, di belakangnya ada banyak juga. Ini masjid ini terkenal dengan huruf waw Bapak Ibu. Ya. Dan wahid, ya. Ini tunjukkan Allah wahid, dan selain itu bentuknya seperti bentuk bayi di dalam perut ibunya Bapak Ibu, ya. Seperti ini ya. Ini janinnya, posisi janin kita bilang kayak itu. Dan di tempat ini sedikit istimewa, sebenarnya tidak istimewa, tapi ada satu kepercayaan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu mereka membuka tempat ini ada banyak awliya di sini. Salah satu mereka namanya Somunju Baba. So hari pertama masjid ini Somunju Baba awliya itu dia bertemu dengan Nabi Hidir. Kita tidak yakin dia adalah Nabi atau tidak, tapi terkenal sebagai Nabi Hidir di sini Bapak. Dia bertemu dengan Nabi Hidir di sini dan dia minta, tolong sholat, saya sudah kenal siapa Anda, saya sudah tahu. Kalau Anda tidak ikut apa yang saya minta dari Anda, saya akan kasih tahu semua orang siapa Anda. Oke, dan habis itu apa yang Anda mau dari saya? Nabi Hidir tanya ke Somunju Baba Evliya itu, dia bilang saya minta dari Anda tolong sholat di sini sekali setiap hari. Oke, dan habis itu Nabi Hidir dia janji, saya akan sholat sekali di tempat ini setiap hari, tapi saya tidak kasih tahu Anda yang mana ya. Oke, yang pagi atau yang malam, saya tidak kasih tahu Anda. Dan habis itu ini jadi satu kepercayaan di sini. Seorang Turki mereka percaya ini tempat di mana Nabi Hidir sholat Bapak Ibu. Oke, ya. Huruf ini kita tidak bisa tahu di mana Nabi Hidir sholat Bapak Ibu. Oke, so tidak ada tempat yang istimewa untuk itu. Dan setelah itu mereka mulai sentuh-sentuh habis itu, dan kita taruh apa namanya di kaca di atasnya. Ini salah satu kesalahan yang orang Turki lakukan. Ya, ini masjid ini salah satu masjid yang suci Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa bilang tempat ini di mana dia sholat. Ini sangat sulit bilang itu. Oke. Pintu kamar masuk ke dalam ke Anda Bapak Ibu. Sekali lagi tulisannya Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Ini artinya orang yang mukmin selalu mulai semua pekerjaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada orang yang bilang hafal juga Bapak Ibu. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim sebenarnya. Cerita kayak ini di Quran ada satu ayat yang ditulis sebagai di Nabi Ibrahim adalah teman dekat Allah. Artinya itu Halilullah. Halilullah itu artinya teman dekat Allah Bapak Ibu. Okay. So di beberapa malaikat mereka penasaran kenapa dia jadi teman dekat Allah. Mereka penasaran tentang itu dan Allah kasih izin ke mereka. Tolong pergi. Mereka coba mau lihat Nabi Ibrahim dan mereka coba kenal dia lebih dekat. Dan mereka datang sebagai manusia. Waktu mereka sampai tiba-tiba dan Nabi Ibrahim takut. Dan satu zikir keluar dari mulutnya.
Dan setelah dia buat zikir itu, malaikat bilang satu zikir lagi. Dan Nabi Ibrahim bilang kayak gini, saya pertama kali dengar zikir ini. Ini tentang ini. Subhanazil mulki ve melekut. Subhanazil izzeti ve ceberut. Subhanal hayyul lezi la yemut. Subruhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul meleketi ve ruh. Ini salah satu zikir yang bagus. Nanti saya akan menjelaskan ini lebih juga. Setelah Nabi Ibrahim dengar ini Bapak Ibu, ini dia adalah salah satu Nabi yang sangat kaya. Dia punya ribuan domba. Dan habis dia dengar ini, dia minta, kalau anda ulang zikir ini sekali lagi, saya kasih setengah domba yang saya punya. Okay? Dan malaikat ulang zikir itu sekali lagi. Dan dia minta sekali lagi, tolong ulang sekali lagi, saya akan kasih semua domba yang saya punya. Dan dia minta sekali lagi, dia bilang, kalau anda ulang sekali lagi, dan saya akan jadi budak untuk anda selamanya. Dan habis itu malaikat sudah paham kenapa dia teman dekat Allah. Karena untuk satu zikir, dia sudah siap. Dalam 1 menit, dia sudah siap kasih untuk semua barang yang dia punya, Bapak Ibu. Abad ke-17, di daerah ini tempat yang kosong, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu. Biasanya Anda tahu, tempat wudhu selalu di luar masjidnya. So, cuma untuk masjid ini, di dalam masjid, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada satu cerita di belakang dia. Waktu mereka memutuskan membangun satu masjid, contoh, pertama mereka pilih lokasinya. Habis mereka pilih lokasinya, mereka mulai pilih dari pemiliknya. Kalau ada rumah atau kalau tanah, mereka pilih dari pemiliknya, Bapak Ibu. Menurut cerita, rumah orang agama lain. Dan mereka coba beli, dia tidak mau jual. Mereka kasih harga 2 kali lebih mahal, 3 kali lebih mahal, tapi dia tidak mau jual. So, menurut Islam tidak bisa paksa dia untuk menjual itu. Dan apa yang terjadi, habis itu mereka mulai membangun di sebelah kanan dia. Dan waktu mereka mulai membangun, perempuan itu dia meninggal. Dan di pemerintah kerajaan Osmania, mereka berhasil membeli tempat ini. Tapi Sultan sudah marah ke dia, karena dia tidak mau jual dulu. Dan karena itu dia bilang, Sultan bilang kayak gini, tinggal di daerah rumah dia kosong. Tidak ada orang sholat di atas lokasi rumah dia. Dia tidak akan dapat pahala dari sholat di situ. Karena itu sampai abad ke-17 tempat ini yang tempat kosong, Bapak Ibu. Abad ke-17 mereka tambah di kolam ini sebagai tempat wudhu. Selain itu, ini buat tempat ini lebih tenang ya kalau Anda dengar suara air. Selain itu, selama musim panas, kalau Anda taruh di dalamnya air, itu buat tempat ini lebih sejuk, Bapak Ibu. Ya, waktu itu tidak ada AC ya. Karena itu mereka coba menggunakan cara yang alami, Bapak Ibu. Okay? So, di atasnya ada air mancur, dari air mancur ke bawah ada 33 jalan di airnya datang langsung dari gunung, Bapak Ibu. Okay? Kalau Anda ambil wudhu, ini tempat wudhu laki-laki ya. Okay? Kalau Anda ambil wudhu di sini, ini akan jadi wudhu paling dingin Anda yang Dingin banget katanya airnya. Iya, dari gunung langsung airnya.